Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madyoga Prasetya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM saya 2011031242. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya umat Hindu dalam melaksanakan upacara yajna pada kondisi new normal. Nah, yang pertama, pengertian yajna. Kata yajna berasal dari bahasa Sanskerta yajna yang merupakan akar kata yaj yang berarti memuja, mempersembahkan, atau korban suci. Jadi yajna adalah korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas dalam ajaran agama Hindu. Dalam praktek agama Hindu di Bali, terdapat 5 jenis yajna yang disebut dengan panca yajna, yaitu dewa yajna adalah yajna yang dilakukan ke hadapan Sang Yang Widi Wasa. Resi yajna adalah yajna yang dilakukan kepada para resi atas jasa-jasa dia membina umat dan mengembangkan ajaran agama. Pitra yajna adalah yajna yang dilakukan kepada para roh leluhur, termasuk kepada orang tua yang masih hidup. Manusia yajna adalah yajna yang dilakukan kepada sesama manusia. Buddha yajna adalah yajna yang dilakukan kepada para Buddha kala yang bertujuan untuk menetralisir kekuatan alam sehingga menjadi harmonis. Nah, ada juga yajna yang dilaksanakan setiap hari disebut dengan yajna sesa. Dalam bahasa Bali disebut dengan mesaiban. Nah, berikutnya pelaksanaan yajna pada kondisi new normal. Memasuki tatanan budaya, pola kehidup baru atau new normal, pelaksanaan upacara panca yajna di Bali dipastikan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk pelaksanaan upacara yajna wajib melaksanakan protokol kesehatan. Masyarakat diwajibkan memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, adanya pemeriksaan suhu tubuh, dan menjaga jarak. Nah, upacara yajna yang memungkinkan untuk ditunda menunggu berakhirnya masa tanggap darurat COVID-19 seperti upacara mentek linggih, ngaben masal, kur masal, dan perkawinan. Upacara yang tidak dapat ditunda agar pelaksanaannya dengan upaya sejauh mungkin menghindari kerumunan massa. Feodalan di Pura Sad Kayangan, Dang Kayangan, dan Kayangan Jagat agar nyejer dan selesai dalam 3 hari. Sementara feodalan di Pura Kayangan 3, Kayangan Desa, Sawagina, Sawawandu, dan Merajan agar selesai dalam 1 hari. Dihimbau pula untuk meniadakan prosesi tapakan Ida Betara Napak Pertiwi, dapat dilengkapi ramen maksimal selonding, gender wayang, geguntangan ke Kidung Dewa yajna tanpa menggunakan speaker. Pemedek harus mengikuti protokol kesehatan di pura, wajib disediakan tempat cuci tangan permanen dan menyediakan alat pengukur suhu tubuh. Selain itu, upacara ngaben dilaksanakan tingkatan paling sederhana. Iring-iringan keseder tidak lebih dari 50 orang tanpa diiringi gamelan. Untuk perkawinan dilaksanakan hanya dengan upacara biakaon saja tanpa resepsi serta kehadiran keluarga agar diatur jumlah dan waktu sesuai kapasitas tempat. Selanjutnya, tanggapan PHDI dan MAD mengenai pelaksanaan yajna pada masa pandemi COVID. Parisade Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Bali dan Majelis Desa Adat MAD Bali mengeluarkan keputusan bersama terkait ketentuan pelaksanaan upacara panca yajna dan kegiatan adat dalam status pandemi COVID-19 di Bali. Selama pandemi COVID-19 masih berlangsung, pelaksanaan upacara mesti dilakukan dengan tetap melaksanakan prosedur tetap
penanggulangan pandemi COVID-19 dari instansi yang berwenang, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berikut beberapa isi surat keputusan PHDI dan MAD mengenai aturan pelaksanaan upacara yatnya. Yang pertama, upacara panca yatnya yang bersifat ngewangun atau direncanakan agar ditunda sampai batas waktu status pandemi COVID-19. Upacara panca yatnya tersebut diantaranya karya melaspas, menteglinggih, ngaben masal, mungkur, malinggia, resi yatnya, serta karya ngewangun yang lainnya seperti mahajar-hajar, negara gunung, dan lain-lain. Kemudian upacara panca yatnya selain yang bersifat ngewangun dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta yang terbatas. Pelaksanaannya agar tetap mengikuti prosedur tetap mengeluarkan penanggulangan pandemi COVID dari instansi yang berwenang. Nah, selanjutnya pelaksanaan upacara yatnya pada kondisi new normal di daerah Buleleng. Pelaksanaan upacara yatnya di Buleleng pada kondisi new normal sama dengan di wilayah-wilayah lain yang ada di Bali, seperti tetap mengikuti protokol kesehatan saat melakukan upacara yatnya dan sebagainya. Untuk di wilayah tempat saya tinggal, tepatnya di Desa Selat, Kecamatan Sadir, Kabupaten Buleleng, pelaksanaan upacara yatnya boleh dilaksanakan, akan tetapi menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan setelah menyentuh benda atau benda di tempat umum dan sebagainya. Contoh pelaksanaan upacara yatnya pada masa new normal di Desa Selat adalah pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan, warga Desa Selat tetap melaksanakan persembahyangan ke Pura tetapi dilakukan secara bergantian dan tetap menggunakan masker serta menjaga jarak satu sama lain. Berikut adalah contoh gambarnya. Nah, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat Hindu masih bisa melaksanakan upacara yatnya, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Serta sebagai umat Hindu kita juga harus selalu berdoa memohon kepada Ide Sang Yang Widi Wase agar terhindar dari wabah virus COVID-19 dan virus ini cepat berakhir agar kita semua dapat menjalankan aktivitas kembali dengan normal. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.